Chef Kartimin. Saya mau memperkenalkan cara memasak nasi goreng ala zaman dulu, warisan Simbok ya. Jadi kita mau mempraktekkan bumbu-bumbu apa yang harus disediakan dan sistem seperti apa kita harus mengikuti, dan jangan lupa subscribe ya, harus dipencet itu sama lonceng ya. Tombol lonceng harus dipencet, jangan lupa, dan harus ngasih komen apa yang merasa kurang puas, silakan. Dan kita sekarang harus mempersiapkan bumbu-bumbu yang harus disiapkan. Langsung ngikutin ya. Ini bumbunya yang harus disiapkan: bawang putih satu setengah, karena itunya nasinya cuma 2 piring ya. Jadi harus dihitung bumbu-bumbu yang harus disiapkan. Jadi bawang merah 5 kalau cuma 2 piring. Bawang putih cukup 1,5 siung, tapi siungnya siung bawang, bukan siung harimau ya. Namanya pakai kemiri. Jadi bahannya simple, cuman rasanya bisa dibuktikan sendiri. Kemirinya cukup 2 saja. Jadi harus dipahami bumbu-bumbu yang disediakan. Terus kita nyiapkan muntu itu ulekan ya, kalau bahasa Jawanya muntu, sama lemper. Tempatnya dulu ini. Terus bawang merahnya dikupas, membersihkan kulit-kulitnya. Jadi sambil nunggu selesai ngupas, kita harus memahami bumbu-bumbu yang disediakan warisan Simbok ya. Kalau dulu nggak ada namanya blender ya. Jadi dulu cuma pakai lemper sama ulekan. Jadi itu malah yang asli rasanya bisa mantep ya. Jadi kita kalau masak nasi goreng itu jangan terlalu banyak bumbu, dan jangan sampai kurang. Kalau kurang pasti nggak enak, kalau kebanyakan juga kurang nikmat. Jadi kita harus ngimbangin nasi yang mau dimasak. Kalau zaman dulu nggak ada namanya di taker-taker nasinya. Dan ini garamnya harus secukupnya, jangan terlalu banyak. Kalau banyak tambah kasinan ya. Nih garamnya sedikit juga. Setelah itu kalau nguleknya pengen cepat, ininya agak dipotongin kecil-kecil, jadi biar enggak terlalu susah nguleknya. Bumbu masak zaman dulu itu enggak terlalu ribet kalau cuma nasi goreng ya. Jadi intinya zaman dulu itu enggak ada bumbu yang sampai itu. Kita pakai cabai karena di sini cabenya yang makan kurang menyukai cabai, makanya cabenya cukup 3 biji. Jadi semuanya serba ganjil. Cabenya 3 biji aja, tapi harus dicuci karena cabai itu kalau di pasar jarang dicuci. Cabai dicuci dulu.
habis dicuci masukin. Sekarang mulai ngulek ya. Kalau bumbu micinnya itu bisa langsung di sini, bisa nanti kalau udah nasi mulai dimasak baru campur di micin. Kalau saya micin dicampur sebelum masak nasi, karena biar nyampur di bumbunya. Kalau orang-orang itu biasanya micin ditaruh setelah nasi goreng. Bumbu udah selesai diulek. Sekarang kita menyediakan wajan, cuman nggak ada pegangannya, udah potol ya. Dan taruh sini, kasih minyak dulu. Setelah itu ininya diputar-putar biar rata, jadi biar nggak lengket, karena minyaknya nggak terlalu banyak, biar nggak lengket ke wajannya. Lalu kita mulai terus, apinya jangan terlalu gede karena minyaknya sedikit. Kita ambil telurnya 2 karena 2 piring ya. Kalau 2 piring harus 2. Taruh sini dulu. Ini sotil ya, sotil untuk ngeker-eker nasinya ya, karena kalau sotil seperti ini itu malah yang bikin nikmat. Jadi kalau masak nasi enaknya pakai sotil kayu. Kalau bahasa Indonesianya apa ini namanya? Kalau Simbok dulu namanya sotil. Jadi ini nasi goreng warisan, bumbunya sederhana, cuman nikmat rasanya. Ini belum mendidih ya minyaknya, sebentar lagi. Kalau udah mendidih baru masukin bumbunya. Jadi intinya apinya jangan terlalu gede, kalau gede cepat gosong. Karena udah mendidih, kita masukin bumbunya. Bumbunya dimasukin dulu. Nah ini baru ngulek-ngulek bumbunya. Kalau kurang ini ngulek-ulek bumbu ya. Kalau bumbunya udah diulek-ulek, masukin bumbu dulu, digongsok. Kalau setelah bumbu udah agak lama, dimasukin ini telurnya masukin dulu. Telurnya masukin, nah telur masukin.
karena pegangnya potel ya, pakai kain biar enggak panas. Telur diulek-ulek biar nyampur sama bumbunya ya. Jadi jangan sampai lupa bumbu-bumbu yang harus dimasukin sebelum kita masukin nasinya. Ini biar agak matang dulu. Situ kita ngambil nasinya ya. Nasinya masih pakai ini ya. Karena ini bukan nasi untuk khusus digoreng ya, ini harus agak diulek-ulek dulu biar enggak ada apa namanya ini, itu kita masukin nasi gorengnya, nasinya ya. Nasinya dimasukin semua. Ini saya di sini untuk masukin, taruh. Nah ini tujuannya apa? Kalau yang bikin nikmat itu bumbu yang paling belakang, makanya harus bersihin ya. Bersihin pakai nasi, lalu dimasukin. Ini bikin nikmat. Itu kita rasain di orak-arik dulu ini ya, biar rata. Mungkin kalau ini nggak pakai sayuran karena zaman dulu itu belum tahu ya, jadi yang biasa cuman banyak penggemarnya. Kalau zaman dulu nggak ada namanya sashimi, makanya sekarang ini masakan zaman dulu. Nasinya diulek-ulek biar rata, biar nyampur sama bumbunya. Nah, ini baru berapa menit harumnya udah kemana-mana, udah ke tangga ini. Wah, baru namanya masakan zaman dulu itu memang bagus dan lezat. Ini baru berapa menit udah baunya. Makanya kalau pengen nyoba ya, ini warnanya udah beda ya. Kalau tadi masih putih, sekarang udah agak kuning-kuningan karena nyampur sama bumbu ya. Jadi harus benar-benar rata ya nyampurnya. Benar-benar nikmat. Ini bukan apa namanya ngalem ya, bukan. Ini semua bisa diperhatikan di rumah. Bumbunya seperti itu, bumbu caranya. Jadi semua itu bisa bilang enak, nikmat kalau kita nyoba sendiri, masak sendiri, terus tetangga dipanggil suruh nyobain. Karena kalau yang nyobain keluarga, kadang-kadang enak bilang, kadang-kadang nggak enak bilang enak. Makanya harus orang lain yang nyobain. Setelah udah agak lama, ini udah mateng, dikasih kecap ya. Ini kecapnya karena belum belanja, belum beli lagi, cukup sisanya. Makanya botolnya udah gabul ini, cuman di luarnya aja. Begitu kecapnya jangan terlalu banyak, perkiraan aja, karena kalau terlalu banyak kemanisan juga nggak nikmat. Habis itu dicampur lagi. Warnanya udah
agak ke hitam-hitaman karena sudah dicampur kecap ya. Jadi untuk nyobain seperti ini bisa nyobain ya, kurang udah rasanya seperti apa. Ya, agak dingin karena kalau panas juga. Kalau nyobain sambil berdiri nggak nikmat, kita harus sambil duduk. Nah, duduk, yang masak dulu. Baru nikmat. Kalau yang nyobain yang masak, karena yang masak pasti di dalam ya. Makanya sekarang yang nyobain orang lain. Karena belum ada yang bangun, ini karena bikinnya pagi ya, jadi yang nyobain kita sendiri. Jadi jangan lupa ya, ini masakan nasi goreng zaman dulu yang diperbarui zaman sekarang karena udah keturunan yang kedua. Masakan zaman dulu sama simbok ya, jadi jangan lupa kalau pengen merasakan itu harus bikin sendiri ya. Kalau cuman katanya itu nggak tahu, makanya kita bikin sendiri, bumbunya seperti itu. Dan jangan lupa ya, selalu mengikuti video-video yang lain, masakan-masakan yang lain, seperti masakan ala zaman sekarang ya. Jadi saya kira itu yang saya kasih tahu. Jadi jangan lupa buka ya video Chef Kartimin ya, itu harus dipahami ya. Chef Kartimin itu harus tahu karena chef ala sekarang, bumbunya ala zaman dulu ya. Terima kasih, selamat pagi, selamat menikmati dan selamat membuktikan.